Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, hari ini InsyaAllah kita akan mempelajari, merenungkan kembali bagaimana Rasul bermasyarakat, bagaimana Rasul berinteraksi dengan orang-orang yang di sekitarnya, wabil khusus kepada umatnya, sahabat-sahabatnya. Sahabat Rasul itu yang disebut sahabat Rasul adalah mereka-mereka orang yang beriman yang pernah ketemu dengan Rasul dan mendapat pelajaran dari Rasul walaupun hanya satu kali dalam hidupnya. Itulah disebut sahabat Rasul. Di antara sahabat itu ada yang istimewa. Allah mengabadikan di Quran diberi gelar Al-Muhajirin dan Al-Ansor. Ini yang sangat dekat kepada Rasul. Ini kalau Muhajirin dan Ansor ini mendampingi terus Rasul dalam hidupnya. Nah, hari ini kita mempelajari bagaimana Rasul berinteraksi dengan mereka dengan mempelajari surah An-Najm ayat 1 sampai 4. Saya bacakan 4 ayat surah An-Najm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. 4 ayat yang insyaallah kita pelajari. Wan najm, demi gugusan bintang. Ila hawa, jika mereka sudah tenggelam. Ma dhalla, tidaklah sesat. Sahibukum, sahabat kalian. Wa ma ghawa, dan dia tidak melampaui batas. Wa ma yantiku, dan tidaklah dia berbicara anil hawa, mengikuti perasaannya, mengikuti jalan pikirannya. In huwa, tidak adalah pembicaraannya itu kalimat-kalimat yang keluar dari bibirnya illa kecuali wahyun, wahyu yuha, yang diwahyukan kepadanya. Itu arti harfiah dari surah An-Najm ayat ke-1 sampai 4. Bapak-bapak sekalian, Allah mengajarkan kepada kita, juga kepada dulu sahabat-sahabat yang tadi saya sebutkan yang selalu mendampingi Rasul itu, sekaligus ini menguatkan Rasul. Ketika Rasul berdakwah, bisa kita bayangkan betapa beratnya Rasul berdakwah. Beda dengan kita semua. Saya sekarang berhadapan dengan bapak-bapak yang muslim, yang mukmin. Tapi Rasul berdakwah menghadapi orang kafir, tidak menghadapi orang mukmin.
menghadapi orang kafir. Betapa beratnya. Dia berdakwah menyampaikan sesuatu yang sulit diterima oleh orang, berlawanan dengan keyakinan orang-orang yang didakwai. Itulah kesulitannya Rasul. Bapak sekalian, apa akibatnya Rasul dituduh orang gila, orang kesurupan? Walaupun sebenarnya mereka tahu kalau Rasul tidak gila. Mereka sangat kagum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sebelum beliau diangkat jadi Rasul maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Yang mereka tidak mau terima itu apa yang diajarkan. Bahkan jauh sebelum Rasul diangkat Allah menjadi Rasul, diutus Allah menjadi Rasul, orang Quraisy itu telah memberi gelar kepada Rasul dengan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang jujur. Itulah mereka beri gelar. Nah, mereka menyebutnya gila, bukan berarti orang Muhammad SAW itu gila. Apa yang diajarkan itu sesuatu kegilaan gitu. Kok ini berbeda dengan kecenderungan orang banyak. Coba bayangkan kalau di satu lingkungan misalnya hanya ada 2 atau 3 orang yang berbeda gayanya, berbeda caranya, berbeda yang dia senangi. Mungkin orang-orang sebut, oh ini kurang aneh ini. Ini kan orang gila itu kan sebenarnya kalau dibaca halus orang aneh, berbeda dengan orang-orang yang waras, kira-kira gitu, orang aneh. Allah menegaskan walaupun apa yang didakwahkan Rasul itu berbeda dengan apa yang kehidupan sehari-hari masyarakatnya, itu kan sudah ada yang beriman, sudah ada beberapa orang yang beriman. Paling pertama beriman kan Khadijah, kemudian sepupunya Rasul Ali bin Abi Thalib, kemudian nanti Abu Bakar, Umar jauh sebutnya. Tahun keberapa baru Umar beriman kepada Rasul. Bahkan ada episode sebelum beriman, Umar bahkan mau membunuh Rasul. Sehingga apa yang terjadi, ini masyarakat Quraisy ini menuduh Rasul itu sudah gila. Gilanya bukan bersama dengan orang gila tidak kenal yang ini sudah tahu agama nenek moyangnya dari dulu berkembang pesat, kok mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ini orang gila ini, kira-kira gitu. Allah menguatkan sahabat-sahabatnya, ma dhalla sahibukum, sahabatmu itu, sahabat kalian itu tidaklah sesat. Allah yang memulai memperkenalkan orang-orang yang ikut Rasul disebut sahabatnya Rasul. Ma dhalla sahibukum. Ini kepada orang-orang pengikutnya ini. Tidaklah sesat sahabatmu itu. Sahabat kalian itu tidak sesat. Walaupun orang banyak menyebutnya sesat. Wa ma ghawa, dan dia tidak melampaui batas. Justru itulah yang mestinya dijalani. Begitulah mestinya gaya hidup ini. Itu wa ma yantiqu anil hawa,
wa ma yantiqu anil hawa. Dia itu tidak berbicara menurut perasaannya, menurut pikirannya. Ini yang perlu ditekankan. Nabi berbicara sehari-hari itu dituntun oleh Allah. Bagaimana berbicara dengan istrinya, bagaimana berbicara dengan sahabat-sahabatnya, bagaimana berbicara dengan tetangga-tetangganya, tidak menurut perasaannya, tidak menurut nalarnya, tapi dituntun oleh Allah. Nah, seorang sahabat ini bercerita, katanya kuntu aktub, saya ini berusaha menulis kulla syai', segala sesuatu, asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uridu hifdhuh, saya ingin menghafalnya. Kemudian saya dicegah oleh Quraisy, dilarang oleh Quraisy. Ini Imam Ahmad menceritakannya. Ini apa kata Quraisy? Innaka taktub kullu syai'in tasma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah? Padahal wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun yatakallamu bil ghadab. Padahal Rasul itu, kata ini Quraisy ini, itu kan berbicara dan kadang-kadang marah. Waridho, kadang-kadang senang. Fa'amsaktu anil kitab. Kata sahabat yang berusaha menulis ini, kemudian saya berhenti menulis. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan komentar, katanya komentar Quraisy ini yang mengatakan kenapa tulis semua pada Rasul itu, kadang marah, kadang. Rasul berkata, uktub, tulislah. Fawalladzi nafsi biyadih, maka sungguh demi zat yang nafsi jiwaku ada di tangannya, ma kharaja minni, tidak ada yang keluar dari saya, baik ucapan, perbuatan, kira-kira maksudnya gitu, illa haqqun, kecuali itu kebenaran, kecuali itu datangnya dari Allah, kebenaran itu datangnya dari Allah. Tidak ada yang saya lakukan, gerak tanganku, gerak kakiku, langkah kakiku, ucapan mulutku, kecuali semuanya itu adalah kebenaran. Rasul menyampaikannya seperti itu. Dan tadi ini lanjutan hadis Imam Ahmad bin Hanbal. Bapak sekalian, ini ngajarkan kepada kita semua apa yang dilakukan Rasul, baik ucapannya, perbuatannya, itu semua dituntun oleh Allah. Dia dituntun, dia makan dituntun oleh Allah, bukan semaunya makan. Bagaimana dia memegang ketika makan roti, dia makan, dia pegang, dia makan pakai tangan kanannya. Mungkin daging yang dimakan, daging dia pegang, dimakan pakai tangan kanannya. Itu semua dituntun oleh Allah, bukan menurut perasaannya.
pernah kemudian dibuat salah. Untuk apa? Supaya kita tiru apa yang kita lakukan kalau kita berbuat salah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan pembesar Quraisy. Terus datang Abdullah ibn Umi Maktum yang tidak melihat itu. Dia dengar ada suara Rasul. Dia mendekat. Dia semangat ingin mendapatkan wejangan-wejangan dari Rasul. Oleh Rasul kemudian menghiraukan, tidak perhatian kepada Abdullah ibn Umi Maktum. Kenapa? Beliau lagi berhadapan dengan petinggi-petinggi Quraisy. Ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Maksudnya bermuka masam, tidak senang. Abdullah ibn Umi Maktum yang tunanetra itu mendekat. Wa tawalla, berpaling, tidak memperhatikan ini. Ditegur oleh Allah. Sehingga kemudian saat itu ini untuk ngajarin kita bahwa jangan pernah membeda-bedakan orang. Kita tidak tahu siapa sih yang serius ingin mendapatkan pelajaran, siapa yang serius betul-betul menempatkan kita sebagai saudaranya. Kita tidak tahu. Kenapa? Kita tidak tahu hati setiap orang. Tidak ada orang yang bisa membaca hati setiap orang. Yang kita bisa lihat adalah apa yang nampak di mata kita. Maka kita tidak dibenarkan untuk membeda-bedakan orang. Ini pelajaran dari tadi Rasul dengan Abdullah ibnu Umi Maktum. Tapi yang ingin saya sampaikan, Rasul pernah dibuat salah, tapi bukan kesalahan yang fatal, bukan yang dosa besar. Jadi, tapi itu untuk nuntun kita bagaimana harus memperbaiki kalau kita melakukan kesalahan. Bapak sekalian, di surah Al-Hasyr yang saya tulis kuning, ayatnya panjang, tapi saya tidak bacakan semua ayatnya. Saya bacakan mulai yang kuning saja. Apa kata Allah? Wa ma atakumur rasul. Apapun yang didatangkan Rasul kepada kalian. Ini awalnya masalah materi. Karena kemudian rampasan perang, kemudian waktu itu oleh Rasul lebih banyak diberikan kepada Muhajirin dibanding Ansor. Ada yang komentar, kok lebih banyak kepada Muhajirin. Inilah kemudian Allah turunkan ayatnya mengajarin kaum muslimin. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apapun yang ditangkan Rasul kepadamu, apa yang diberikan kepadamu, terima. Jangan protes. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang tidak diberikan kepadamu, ya sudah, jangan usah berusaha ngambil. Apa yang dilarang, jangan kerjakan. Itu awalnya masalah harta, tapi bukan berarti hanya masalah materi. Semuanya, apapun yang dia ajarkan, terima, laksanakan. Apapun yang dia larang, tinggalkan. Kenapa? Semua geraknya itu adalah wahyu dari Allah. Tidak ada yang bukan.
Semua apa yang dia lakukan adalah dalam kerangka pelaksanaan Quran. Wahyu itu kalau yang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua macam. Satu, wahyu dalam bentuk Quran. Yang kedua, wahyu yang dalam bentuk tuntunan kepada Rasul bagaimana mempraktek melaksanakan Quran. Nah, jadi semua adalah wahyu. Apapun yang dilakukan Rasul itu tuntunan wahyu. Tidak ada yang bukan. Apa artinya? Kita dalam hidup ini berusaha mengikuti Rasul. Jangan dipilih-pilih. Sesuai kondisi kita. Ketika kita misalnya menjadi suami dari istri kita, bagaimana Rasul memperlakukan istrinya? Tiru. Bagaimana Rasul memperlakukan istrinya? Tiru. Rasul kan ada beberapa istrinya, kita kan cuma satu. Iya, ada episode ketika Rasul dari usia 25 tahun sampai 50 tahun. Artinya 25 tahun hanya dengan seorang istri. Tiru itu. Bagaimana dia berinteraksi dengan Khadijah. Ditiru. Nah, inilah pentingnya kita belajar dan belajar. Kenapa? Gak mungkin kita bisa meniru Rasul kalau tidak belajar. Baca Quran, lihat terjemahannya. Yakin sudah bisa melaksanakan Quran seperti yang dicontohkan Rasul? Belum. Ada hadis-hadis yang menceritakan gimana Rasul mempraktikkan Quran, baik ucapannya maupun perbuatannya. Itulah hadis-hadis. Maka hidup kita mestinya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena kita mestinya hidup di dunia ini mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya tidak tuliskan, saya berikan contoh yang ibadah ritual, yang tidak ritual dulu. Rasul makan. Jika Rasul makan, dia pakai tangan kanannya. Walaupun kita jangan pernah makan pakai tangan kiri. Ini tekad meniru Rasul. Nah, ketika dia makan, ini yang persoalan ini. Rasul tidak pernah makan sambil jalan-jalan. Selalu duduk tenang makan. Maka kalau makan jangan sambil jalan-jalan. Kecuali kalau memang tidak bisa. Ada kondisi kita butuh makan, ada makanan, tidak ada tempat duduk, tidak bisa duduk. Tapi usahakan cari dulu tempat duduk. Mestinya jangan makan sambil jalan-jalan, itu makan. Rasul ketika memulai makan, dia baca bismillah. Ketika kita makan pakai tangan kanan, baca bismillah. Gini sudah makan. Rasul tidak pernah berlebihan ketika makan. Tidak pernah kekenyangan kelewatan itu. Ada
Ini persoalan ketika orang menghadiri pesta, misalnya pesta pernikahan. Suatu ketika ada teman saya yang sebenarnya masih ada hubungan kekeluargaan, masih ada hubungan famili dengan saya, karena sudah ini berdekat sekali. Suatu saat kita menghadiri pesta, makan, terus saya cari tempat duduk, akhirnya saya duduk, dia berjalan, duduk, cari tempat ini, cari kursi dah, tunggu ada yang kursi kosong, tarik, duduk. Saya candain, terus begitu ini makan, ternyata nasi yang di piringnya belum habis, dia sudah taruh piringnya. Ini masih bagus itu. Ada orang ngambil makanan di piring, ini di pesta ya, makan belum habis ditaruh, ngambil lagi piring baru, ngambil lagi makanan yang lain. Ini apa yang dicari? Kalau saudara saya tadi enggak, memang dia sudah kenyang. Saya tanya kenapa tidak dihabisin? Ya saya sudah kekenyangan. Lu kenapa ngambil banyak? Enggak, tadi ketika melihat ini bagus banget nih, jadi saya ambil banyak. Apa tidak tahu berapa porsinya yang kamu bisa makan? Ya siapa yang bisa menebak loh? Kan tiap hari makan. Kalau tiap hari makan mestinya bisa kita ukur. Oh saya tuh kalau makan cukup segini. Nah tadi mengambil lebih itu akibat mengikuti perasaannya. Oh ini bagus ambil banyak. Padahal ada patronnya apa, keseharian kita. Mestinya semua orang bisa ngukur itu, takar berapa yang bisa dia makan. Kenapa tiap hari kita makan? Ini satu contohnya. Akhirnya apa? Masih ada di piringnya, ditaruh. Mubazir, membuang-buang tuh. Betapa banyaknya orang yang butuh makan, susah dapat makan, kita makan dibuang-buang. Jadi ini saya ngasih contoh bagaimana yang diajarkan Rasul, makan pakai tangan kanan, duduk ketika makan jangan berlebihan, makanlah sesuai kebutuhan kita dan itu kita bisa ukur. Kenapa kita bisa ukur? Ya tiap hari kita makan. Kembali, kata Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dicontohkan, apapun yang diperintahkan, apapun yang dilakukan Rasul, ikuti itu. Apapun yang dilarang, apapun yang dia tidak mau kerjakan, jangan kerjakan. Mestinya begitu. Bapak sekalian, ini di seluruh aspek hidup kita. Ini sekarang di ayat lain dipertegas itu. Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh Rasul itu teladan, contoh teladan terbaik, yang baik. Untuk siapa? Untuk yang mau mendapatkan janji-janji Allah, untuk yang ingin mendapatkan surganya Allah, ingin masuk surga, tiru Rasul. Dari seluruh aspek hidup kita, seluruhnya, semuanya. Adakah yang tidak dicontohkan?
kalau detailnya tidak semuanya dicontohkan, tapi kalau prinsip-prinsipnya semuanya sudah. Ya tentu misalnya beliau makan, asal tentu dalam meniru Rasul harus perhatikan juga. Ada saya sering senyum-senyum, ada saudara-saudara kita yang juga katanya kalau kita makan pakai 3 jari katanya. Kenapa? Karena Rasul makan pakai 3 jari. Iya benar. Ketika Rasul makan roti, dia pakai 3 jari. Betul. Kalau kita makan roti silahkan 3 jari, masa semuanya gini. Tapi kalau nasi mau 3 jari, susah. Nah, Rasul makan pakai 3 jari itu makannya roti. Sekarang maksudnya jadi kita makan pakai tangan kanan, pakai berapa jarinya ya itu sesuai yang kita makan. Makan nasi pakai 3 jari yang nggak bisa itu. Apalagi kalau makan nasinya disiram dengan apa? Katakanlah apa namanya? Saya dulu suka makan ada di depan sana apa tuh? Soto Betawi ya. Sering saya makan itu. Mau makan soto Betawi pakai 3 jari nggak bisa, harus pakai sendok. Tentu menirunya ada seluruh ininya. Yang ditiru di sini karena Rasul makannya pakan roti, kita makan misalnya soto Betawi. Yang ditiru adalah pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan makan. Perkara kita dibantu pakai sendok, iya. Kenapa? Karena memang tidak bisa pakai tangan makan. Nah, Bapak sekalian kita kembali. Jadi seluruh aspek hidup kita harus berusaha meniru Rasul. Ini karena memang sekarang kan isanya jam ini ya tidak terasa kalau lihat ini sudah, kalau jam sana sudah hampir jam 9 kurang 10 menit. Kalau saya kurang 12 menit. Kita cepat-cepatan aja gini. Bapak sekalian, nanti di akhirat Allah ceritakan bahwa di beberapa ayat, di misalnya surah Yasin, itu tentang apa yang kita melakukan apa, itu semua menjadi saksi. Tangan kita menjadi saksi, kaki kita menjadi saksi, bahkan tanah yang kita injak menjadi saksi. Itu jadi saksi. Tapi ada saksi yang lain. Siapa yang jadi saksi itu? Rasul. Saya tidak tampilkan. Kata Allah, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid." Bagaimana nanti kami akan mendatangkan bagi setiap kelompok manusia ada saksinya. Umatnya Nabi Musa yang jadi saksi Nabi Musa. Umatnya Nabi Isa yang jadi saksi Nabi Isa. Lanjutan ayat itu kata Allah, "Wajidna bika ala haula'i syahida." Dan kami jadi datangkan engkau Muhammad menjadi saksi juga untuk semuanya, untuk umat. Rasul menjadi saksi tentang apa yang kita lakukan. Rasul menjadi saksi tentang aktivitas kita. Sementara aktivitas kita tidak berusaha meniru dia. Nanti dia yang jadi saksi. Kita tidak tiru dia makan, kita tidak meniru gaya makannya pakai tangan kanan. Mulai dengan baca bismillah, tidak pernah menyisakan makanannya, selalu habis ketika dia makan. Itu ketika dia makan, nanti
yang menjadi saksi bagaimana kita makan minum, Rasul jadi saksinya. Tidak bisa menghindar. Wajibna bika ala haula'i syahida. Nanti di akhirat yang menjadi saksi adalah Rasul untuk kita. Maka berusahalah seluruh aktivitas kita mengikuti, mencontoh, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya aktivitas kita di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Semua mendapat ganjaran kebaikan dari Allah. Semua mendapat ganjaran kebaikan dari Allah sesuai janjinya. Karena nanti yang menjadi saksi Rasul dan kita berusaha meniru Rasul, sehingga insya Allah klop apa yang kita lakukan dengan yang menjadi saksi. Saya kira ini sudah, saya lihat jamnya sudah hampir jam 9. Lebih kurangnya mohon maaf, saya tidak tahu apakah ada dialog atau diskusi. Silakan, saya kira dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, saya lupa di surah apa di itu ada yang menyebutkan bahwa itu khususan untuk Rasul. Setelah memperistrikan, kalau tidak salah yang terakhir itu Zainab. Saya lupa. Yang terakhir namanya siapa, istrinya Rasul. Setelah itu turun ayat cukup segitu. Tidak boleh menambahnya dan tidak boleh menggantinya. Itu Rasul. Jadi khususan Rasul diatur cukup segitu, dan bahkan disebutkan saya lupa ayat berapa, mudah-mudahan giliran berikutnya saya ingat supaya betul-betul bisa melihat dalilnya di dalam Quran. Allah menyebutkan jangan lagi ditambah dan jangan pernah menggantinya lagi. Berarti ini maksudnya kalau ada yang meninggal jangan diganti. Padahal memang kan kecuali Zainab tidak sama Khadijah tidak ada istri Rasul yang duluan. Tidak ada yang duluan wafat. Itu tentang jumlahnya sehingga kita pahami bahwa itu khusus untuk Rasulullah karena dia memang disuruh untuk seperti itu. Satu. Nah, memang sedikit saya komentari lagi, kita sering mempersoalkan jumlahnya. Kita sering mempersoalkan jumlahnya. Kita lihat ketika Rasul berusia 25 tahun, dia memperistrikan Khadijah. Khadijah tidak pernah melihat saingan. Rasul tidak pernah memperistrikan perempuan lain sebelum Khadijah wafat. Khadijah wafat ketika usia Rasul menjelang 50 tahun. Dan diperistrikan oleh Rasul ketika Rasul berusia 25 tahun. 25 tahun Rasul beristrikan Khadijah, tidak pernah terpikir untuk beristri. Bukan hanya itu. Ketika Khadijah wafat, Rasul pun tidak berpikir untuk beristri. Sampai seorang sahabat Khadijah, saya lupa namanya, ngomong kepada Rasul. Dia melihat bagaimana sulitnya Rasul mengurus anak-anaknya. Kan yang ada anak lahir dari Rasul itu hanya Khadijah. Selebihnya yang lainnya tidak ada. Ya. Sehingga Rasul mengurus anak-anaknya. Mungkin apa sahabat Khadijah ini bertanya,
Apa kamu tidak terpikir lagi untuk beristri Rasul? Paling kurang untuk membantu kamu mengurus anak-anakmu. Lalu Rasul ini, kalau saya beristri siapa? Katanya kalau tinggal mau yang gadis atau yang janda. Ini sahabatnya Khadijah, saya lupa namanya. Terus dia tanya, yang gadis siapa, yang janda itu siapa? Dia bilang, kalau yang janda itu Sauda, usianya lebih tinggi dari Rasul, banyak anak-anaknya, sehingga kamu bisa membantu dia, wahai Rasul, membantu dia mengurus anak-anaknya. Kalau yang gadis siapa? Katanya putrinya sahabatmu, putrinya Abu Bakar, Aisyah. Inilah satu-satunya istri Rasul yang gadis. Inilah riwayatnya. Jadi 25 tahun Rasul hanya beristri satu. Setelah itu beristri dua. Lama baru tambah satu. Setelah perang Badar, suami Hafsah gugur di perang Badar. Rasul tidak ingin melihat anak sahabatnya kemudian tidak ada yang ngurus, maka dia peristrikan Hafsah, putrinya Umar. Jadi 3. Kapan kemudian nanti ada beberapa lagi istrinya menjelang akhir hidupnya, menjelang akhir hidupnya. Dan itu semua adalah perintah Allah untuk contoh buat kita. Dan ini contoh buat kita. Bukan contoh jumlahnya, tapi contoh bagaimana motivasi beristri itu. Jadi Hafsah istri putri Umar bin Khattab, gugur suaminya di perang Badar, tidak ada yang urusi dengan Rasul, segera memperistrikan Hafsah. Ada lagi orang Yahudi masuk Islam. Bagaimana supaya ini diikat supaya dengan bagus? Maka Rasul memperistrikannya. Kan dia masuk Islam otomatis cerai sama suaminya, ditinggal suaminya, tidak ada lagi yang ngurus. Padahal suaminya itu bangsawan Yahudi. Akhirnya Rasul memperistrikan. Ini satu contoh bahwa Rasul beristri itu bukan, ini semua dituntun oleh Allah untuk menolong sekaligus mendakwahkan al-Islam, sekaligus mencontohkan kepada kita bahwa berumah tangga itu bukan emosional, tapi tujuannya untuk membangun kehidupan berdakwah. Kalau ada orang istrinya 2, 3 tidak bisa berdakwah, malah sibuk mengurus istrinya, artinya tujuan berumah tangga tidak tercapai. Gara-gara itu saya cerita bagaimana Rasul tadi beristri. Lebih dari ini, tapi memang saya lupa, mudah-mudahan saya ingat giliran yang berikutnya. Itu saya tunjukkan ayat ini. Saya cerita ini bukan ini, tapi itu ada di Quran. Nanti saya sampai ini, mudah-mudahan saya tidak bisa cari sekarang. Insya Allah kesempatan berikutnya. Itu yang kedua tadi apa? Kenapa Aisyah lebih istimewa dari Rasul? Begini, sebenarnya Rasul berusaha, yang sebenarnya paling istimewa di mata Rasul itu adalah Khadijah, bukan Aisyah. Bahkan Aisyah pernah bercerita, saya tidak tahu kenapa saya cemburu kepada orang yang sudah meninggal. Aisyah tidak pernah cemburu kepada istri-istri Rasul yang lain, tapi dia cemburu kepada Khadijah. Mengapa? Rasul setiap sering menyebut-nyebut Khadijah, sering menyebut-nyebut nama Khadijah.
Tapi ini bukan untuk ini sekaligus memberi contoh. Mengangkat Khadijah, menyebut Khadijah, memperlihatkan apa sih perempuan terbaik yang dilakukan ini. Khadijah itu kaya raya. Khadijah itu kaya raya. Sebagian besar hartanya dipakai untuk dakwah Rasul. Jadi dari sini memberikan contoh, ini kan mengangkat ini Khadijah. Coba tiru Khadijah yang tidak hanya meminta kepada suaminya, tapi justru dia mensupport suaminya untuk dakwah suaminya. Ini satu lagi Aisyah ya. Aisyah satu-satunya perempuan gadis yang diperistrikan Rasul. Tapi bukan karena itu Aisyah menjadi istimewa. Aisyah ilmunya tinggi, cerdas. Bukan berarti istri Rasul yang lainnya tidak cerdas. Aisyah sebelum diperistrikan Rasul, walaupun masih sangat muda, beliau kalau kita mungkin masih pelajar, masih sekolah ya, tapi dia banyak tahu silsilah Quraisy, silsilah Arab. Artinya ini pengetahuannya tinggi. Nah, inilah istri Rasul yang banyak berdakwah, mendakwahkan al-Islam. Silahkan buka istri Rasul yang Bapak banyak meriwayatkan hadis siapa? Aisyah. Inilah pintu ilmu khusus untuk lebih khusus lagi pintu ilmu dari Rasul, sekaligus pintu untuk para perempuan. Yang lainnya tidak berani ngomong tentang bagaimana Rasul menghadapi istrinya. Aisyah yang ngomong. Jadi tugasnya Aisyah karena cerdas, bisa diplomatis, inilah ujung tombak Nabi berdakwah kepada perempuan. Saya kira itu sedikit penjelasannya. Jadi Aisyah itu bukan sekedar diistimewakan, memang istimewakan untuk tugas tertentu. Khadijah lebih istimewakan untuk apa? Tugas tertentu. Saya kira itu mudah-mudahan bisa ditangkap, walaupun tidak sempurna. Ada nanti mudah-mudahan saya ingat insyaallah pertemuan berikut. Ada maksudnya dalilnya. Ada lagi silakan. Cukup ya. Terima kasih Pak Haji penjelasannya. Semoga